Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryanto, NIM 21104175536. Di sini saya akan memenuhi ujian tengah semester mata kuliah metode penelitian bisnis. Ada dua bagian soal, yang dimana soal bagian A berkenaan dengan aktivitas Anda di Instagram dan soal B untuk teori. Bagian A, apakah Anda aktif menonton video metode penelitian bisnis di Instagram Bapak? Berapa video yang Anda tonton? Dan sebutkan dan jelaskan topik atau judul video yang Anda tonton di Instagram Bapak. Jawabannya, saya aktif dalam menonton video yang Bapak posting di Instagram. Untuk video yang saya tonton mengenai metode penelitian bisnis, sebanyak 2 video. Adapun video pertama, pembicaranya yaitu Dr. Khadijah Makarim MSI. Topik videonya judul skripsi yang baik. Isi video, judul skripsi yang baik adalah yang memenuhi syarat-syarat ilmiah dari kalimat. Tata bahasa harus menunjukkan proses berpikir yang ilmiah. Ciri-ciri judul skripsi yang baik yaitu ada 8. Yang pertama, ada masalah penelitian yang diteliti. Kedua, sesuai dengan minat peneliti atau mahasiswa. Ketiga, judul penelitian harus relevan dengan program studi yang ditekuni peneliti. 4, ada variabel yang akan diukur. 5, memunculkan lokasi penelitian dengan lengkap dan detail. 6, memunculkan populasi penelitian, gambaran responden yang diteliti. 7, menyesuaikan kemampuan yang cukup untuk penelitian yang dilakukan. 8, menyediakan teori, pengukuran data, indikator, parameter, gambaran grand teori, middle teori, apa yang akan diteliti. Untuk video yang kedua, pembicara video yaitu Dr. Khadijah Makarim MSI. Topik video, mengenal variabel X dan Y. Untuk isi video yaitu variabel adalah suatu objek dalam penelitian yang bisa diubah-ubah nilainya. Variabel X adalah variabel bebas, sedangkan variabel Y adalah variabel terikat. Variabel bebas atau X adalah variabel independen, sedangkan variabel terikat atau Y adalah variabel dependent. Variabel bebas yaitu sebagai penyebab, sedangkan terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau akibat. Variabel terikat variabel yang observasi. Untuk soal nomor B, apakah Anda memberi komentar terhadap video-video perilaku konsumen yang Anda tonton di Instagram Bapak? Berapa jumlah video perilaku yang Anda komen? Dan jelaskan isi dari komentar mengenai video-video metode penelitian bisnis yang Anda tonton. Itu jawabannya, saya memberikan komentar di video yang Bapak posting. Saya memberikan komen pada 2 video yang diposting. Soal nomor C, manfaat apa yang dapat Anda peroleh dari menonton video-video metode penelitian bisnis di Instagram Bapak dan memberi komentar terhadap semua video metode penelitian bisnis yang Anda tonton? Untuk video 1, manfaat yang diperoleh setelah menonton video tersebut adalah mengetahui dan memahami cara menentukan judul skripsi yang baik dan benar, serta mengetahui ciri-ciri judul skripsi yang baik dan benar. Untuk video 2, manfaat yang saya peroleh setelah menonton video tersebut adalah yang pertama, memahami peletakan atau penempatan sebuah variabel yang tepat dan baik sebagai variabel X ataupun sebagai variabel Y, tergantung masalah yang diteliti oleh peneliti. Kita langsung soal bagian B yang berkenaan dengan teori metode penelitian bisnis. Soal nomor 1, jelaskan bagaimana cara menentukan judul dan bagaimana cara merumuskan judul yang baik. 1. Tentukan permasalahan. Memilih judul bukanlah langkah pertama dalam penyusunan proposal, tetapi apa permasalahan yang akan Anda pilih untuk dijadikan bahan penelitian. Pokok permasalahan merupakan pangkal dari keseluruhan sistematika penyusunan proposal penelitian Anda. Permasalahan tidak hanya akan menentukan judul yang tepat, tetapi juga sangat berpengaruh
kepada tahapan dalam sistematika penyusunan lainnya seperti: pertama, perumusan hipotesis; kedua, menentukan maksud dan tujuan penelitian; tiga, metode penelitian yang akan dipakai; empat, jenis data yang akan diambil; lima, teknik dan alat pengolahan data; enam, menentukan referensi penelitian terdahulu. Setelah menentukan permasalahannya, baru kemudian Anda dapat memilih judul yang tepat. Untuk yang kedua, tentukan ruang lingkup pembahasan. Ruang lingkup permasalahan akan memudahkan Anda menentukan judul proposal penelitian Anda. Ruang lingkup mencakup batasan-batasan suatu hal yang akan diteliti yang dapat meliputi: pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi suatu objek penelitian; dua, jumlah objek yang akan diteliti; dan yang ketiga, batasan ukuran objek yang akan diteliti. Untuk nomor 3, gali informasi dari berbagai penelitian sejenis. Setelah Anda menentukan permasalahannya, Anda dapat mencoba menemukan judul yang sesuai melalui beberapa sumber referensi yang ada. Pilihlah topik dan judul penelitian yang mirip atau berhubungan dengan pokok permasalahan penelitian Anda. Anda tidak boleh meniru mentah-mentah judul yang ada, namun dari referensi tersebut Anda dapat mendapatkan ide untuk judul sesuai dengan penelitian yang akan Anda lakukan. Perlu diingat dalam hal penggunaan referensi ini, menentukan judul yang mirip akan dapat membuat Anda terdorong untuk mengikuti penulisan keseluruhan bagian di dalam proposal. 4. Buat judul dengan kata-kata sederhana, lugas namun spesifik. Jangan terjebak membuat judul dengan berdasarkan pada suatu teori. Sebaiknya, judul dibuat atas dasar pengamatan Anda mengenai fenomena atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada suatu hal yang Anda akan teliti. Judul yang Anda pilih tidak harus bersifat detail dan eksplisit. Hal-hal yang tercakup permasalahan dapat Anda cantumkan pada bagian pembahasan selanjutnya. Pilih kalimat yang sederhana namun efektif, memberikan gambaran akan topik penelitian Anda. Yang kelima, perbanyak referensi. Pemilihan referensi selain penelitian sejenis dapat Anda lakukan melalui cara-cara berikut, yaitu membaca buku-buku terkait topik bahasan dan permasalahan, membaca jurnal atau artikel terkait topik permasalahan, diskusi dengan dosen atau pembimbing Anda, mengamati langsung fenomena atau peristiwa di lapangan. Yang keenam, pilih judul yang relevan dengan bidang keilmuan Anda. Jangan pilih judul yang sekiranya akan menyimpang dari bidang ilmu yang Anda tempuh selama ini. Pada intinya, Anda harus membuat penelitian yang dapat Anda kuasai. Dengan demikian dapat dipastikan penelitian Anda akan memiliki isi yang berbobot sesuai pengetahuan yang Anda miliki. Ketujuh, menggunakan tata bahasa yang baku dan benar. Perlu Anda ingat bahwa penelitian adalah sebuah karya tulis ilmiah. Di dalam penulisannya, hindari penggunaan kata dan istilah yang tidak baku sesuai kaidah penulisan bahasa yang baik dan benar. Untuk cara merumuskan judul penelitian, ada beberapa, yaitu judul harus menarik minat peneliti. Kenapa? Karena judul yang menarik minat peneliti dapat memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Calon peneliti mampu melaksanakannya. Kenapa? Karena judi yang mudah untuk dilaksanakan oleh peneliti dapat memperlancar proses penelitian sehingga proses penelitian tidak ada hambatan dan permasalahan yang ada dapat diminimalisir. Jangan sama persis dengan judul penelitian yang telah ada. Jika melakukan pengembangan, penelitian sebaiknya memakai judul yang lebih spesifik. Hendaknya pada saat menentukan judul penelitian, memungkinkan tersedianya data yang lengkap yang bisa mempermudah peneliti. Untuk soal nomor 2, apa yang dimaksud dengan latar belakang penelitian? Mengapa latar belakang penelitian penting dalam suatu penelitian? Untuk jawabannya, latar belakang adalah halaman yang ditulis oleh penyusun, baik itu penyusun buku atau laporan karya ilmiah, yang secara garis besar memberikan pemahaman kepada pembaca terkait tujuan dan keinginan penulis. Penulisan latar belakang yang baik ditulis sejelas mungkin dan sesuai dengan fakta. Dalam perspektif lain, latar belakang masalah adalah sebagai dasar utama bagi penulis memberikan pemahaman kepada pembaca. Latar belakang juga ditulis sebagai upaya memberikan garis besar apa yang akan dibahas di dalam inti karya tersebut. Soal nomor 3, jelaskan bagaimana cara merumuskan masalah dan beserta contohnya.
Untuk jawabannya, 1. Tentukan permasalahan sesuai dengan kemampuan. Langkah pertama dalam membuat rumusan masalah adalah tentukan permasalahan yang akan diteliti. Selain itu, permasalahan yang akan diteliti harus sesuai dengan kemampuan dari peneliti agar semua pertanyaan pada rumusan masalah dapat ketemu jawabannya. Kedua, sesuaikan dengan landasan teori. Untuk langkah kedua dalam membuat rumusan masalah, sesuaikan rumusan masalah dengan landasan teori yang digunakan dalam penelitian, sehingga proses penelitian menjadi lebih terarah. Jika rumusan masalah tidak sesuai dengan landasan teori, maka hasil penelitian akan berbeda dengan apa yang dipertanyakan pada rumusan masalah. Yang ketiga, buatlah dengan menggunakan format 5W1H, yaitu why, when, where, who, dan how. Langkah ketiga dalam membuat rumusan masalah adalah gunakan format 5W1H, sehingga bisa menghasilkan pertanyaan yang spesifik. Selain itu, penggunaan 5W1H ini juga memudahkan peneliti dalam membuat pertanyaan pada rumusan masalah. Yang keempat, gunakan kalimat tanya yang singkat, jelas, dan padat. Langkah keempat dalam membuat rumusan masalah adalah gunakan kalimat tanya yang singkat, jelas, dan padat. Hal ini perlu dilakukan agar peneliti bisa langsung berfokus terhadap jawaban dari suatu permasalahan yang diteliti. Kelima, sesuaikan dengan tujuan penelitian. Untuk langkah kelima dalam membuat rumusan masalah adalah sesuaikan dengan tujuan penelitian. Dengan begitu, suatu proses penelitian menjadi lebih terarah dan peneliti pun lebih mudah dalam menyelesaikan penelitiannya. Contoh, rumusan masalah tentang ekonomi makro. Dari latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, penulis mendapatkan beberapa rumusan masalah antara lain 1. Apa yang dimaksud dengan ekonomi makro? 2. Apa saja ciri-ciri ekonomi makro? 3. Apa saja fungsi dari ekonomi makro? Dan keempat, bagaimana cara menggunakan ekonomi makro pada suatu perusahaan? Soal nomor 4, jelaskan teori tentang tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu yang akan diperoleh setelah penelitian selesai. Juga sesuatu yang akan dicapai atau ditangani dalam suatu penelitian. Apa manfaat hasil penelitian? Fungsi manfaat penelitian yaitu penelitian memberikan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan. Manfaat penelitian adalah kegunaan hasil penelitian nanti, baik bagi kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan. Sekian jawaban untuk UTS metode penelitian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.